Yeah, welcome back bosku. Again and again video ini dan menyimak seluruh konten yang sudah main buat. Makasih banyak bosku. Bagi kalian yang suka dengan anime atau manga One Piece, pasti udah gak asing lagi nih dengan karakter konyol dan hanya tinggal tulangnya aja. Ya, siapa lagi kalau bukan Buruku. Tingkah konyolnya yang sangat menghibur ini membuat kita seakan-akan lupa bahwa sosok aslinya adalah seorang tengkorak hidup nih. Nah, sesuai dengan request dari kamu nih bosku, kita kali ini akan membahas 7 fakta dan misteri tentang Brook. Penasaran? Yuk kita mulai aja dari yang pertama. Eits, tapi jangan lupa subscribe dulu ya bosku. Karena dengan dukungan subscribe dari kalian semua bosku, channel ini bisa lebih dan lebih lagi memberikan manfaat serta info-info menarik mengenai One Piece. Yuk kita mulai aja. Number 1. Yomi Yomi Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang meningkatkan jiwa pengguna ke titik di mana mereka bisa bangkit setelah kematian pertama mereka. Buah iblis milik Brook ini menyimpan sebuah fakta menarik loh. Yomi Yomi Nomi ternyata merupakan satu-satunya buah iblis yang memiliki syarat agar kemampuannya bisa aktif, yaitu penggunanya harus mati terlebih dahulu nih agar buah setan ini bisa bekerja. Selama ia belum pernah mati, Yomi Yomi Nomi tidak akan berguna. Nah, setelah Brook hidup kembali, ia bisa menggunakan kemampuan buah setan ini untuk beberapa hal, seperti memisahkan jiwa dari tubuhnya sendiri. Jika berbicara soal umur, pastilah Brook dianggap abadi kan? Itu secara umur. Nah, secara logika, penyakit yang berhubungan dengan organ tubuh, Brook pasti sudah kebal. Sakit mata, Brook gak punya mata. Sakit usus, Brook gak punya usus. Apalagi sakit jantung, emangnya punya jantung. Hahaha. Number 2. Meskipun yang tersisa dari tubuhnya hanya tulang, namun Brook memiliki tubuh yang sangat tinggi loh. Ia menempati posisi pertama di bajak laut topi jerami dalam hal tinggi badan. Namun ada yang aneh nih dengan tinggi badannya Brook. Sebelum time skip, Brook memiliki tinggi 8,8 inci atau 266 cm. Hal ini sama loh dengan 88 note yang ada di piano. Namun, anehnya setelah time skip, tingginya bertambah tuh menjadi 9,1 inci atau 277 cm. Kok bisa bertambah gitu ya? Pusing Mimin mikirinnya. Oda memang unik ya dalam membuat karakter. Ada-ada aja tuh. Number 3. Selain sebagai anggota tertinggi di kelompok bajak laut topi jerami, Brook juga sudah pasti tuh merupakan anggota tertua di sana. Dia bahkan bilang ketika ia masih berlayar bersama bajak laut Rumbar, ternyata saat itu raja bajak laut yang kita kenal yaitu Goldie Roger adalah masih seorang rookie di dalam dunia bajak laut saat itu. Kita bisa lihat kok di cuplikan One Piece chapter 400 berikut ini. Gold Roger, そういうルーキーが昔いたようないなかったような。 Nah, kebayang kan tuannya Brook gimana? Oda bahkan pernah bilang, jika bajak laut topi jerami adalah sebuah keluarga, maka Brook akan menjadi kakek dalam keluarga tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah sifat Brook yang genit dan mesum. Bisa bayangin kan gimana ia bisa melakukan sesuatu kepada cucu-cucunya? Wah, jangan dibayangin ya, bahaya tuh. Sebenarnya ia mati saat usianya yang ke-38 tahun. Namun, dengan kemampuan Yomi Yomi Nomi itu, jiwanya kembali ke dunia dan ia hidup kembali. Nah, masalahnya saat itu, jiwa Brook yang kembali dari kematian itu telah kadung jauh pergi dari tubuh asli Brook. Jiwa Brook itu pun saat itu kesulitan untuk menemukan tubuh aslinya karena kabut yang tebal di lautan, sehingga membutuhkan waktu yang lama baginya untuk menemukan tubuh aslinya tersebut. Nah, setelah sekian lama mencari dan mencari, akhirnya ia menemukannya. Namun sayang, yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang belulang. Wah, kasihan banget ya. Lalu setelah sekian lama sendirian, ia pun akhirnya bergabung dengan Luffy dan kawan-kawan, dan saat itu umurnya sudah 88 tahun. Ditambah time skip 2 tahun, maka umurnya saat ini adalah 90 tahun. Dan ia lahir pada tanggal 3 April. Nah, dari kalian ada yang sama nggak dengan Brook? Tulis di kolom komentar ya. Number 4. Fakta menarik lainnya adalah Brook mempunyai tubuh yang sangat ringan karena hanya terdiri dari tulang belulang.
Hal ini membuatnya dapat berlari dengan sangat cepat dan menjadi nomor 1 di bajak laut topi jerami dalam hal berlari. Ya, saking ringan dan cepatnya, ia bahkan dapat berlari di atas air tanpa bantuan alat apapun. Mungkin ia adalah seorang murid Ninja Hattori. Hahaha. Number 5. Nah, fakta berikut ini termasuk fakta yang aneh nih dari Brook. Meskipun tinggal tulang, Brook tetap makan dan minum loh. Dan makanan favoritnya adalah takoyaki. Ditambah dengan teh, maka takoyaki yang Brook makan pasti sempurna baginya. Nah, misteri yang belum terpecahkan lainnya adalah kemana ya pergi semua makanan yang ia makan? Apakah Brook juga buang air besar? Nah, coba kalian tebak dan tulis di kolom komentar ya bosku. Hahaha. Number 6. Sebagai seorang pendekar pedang, Brook menggunakan jenis pedang yang disebut sebagai Shikomizu. Shikomizu merupakan sebuah tipe pedang yang disimpan di dalam tongkat. Nah, dengan bertahun-tahun pengalamannya sebagai pendekar pedang, Brook mempunyai kemampuan berpedang yang sangat hebat loh. Ia tampak menggunakan gaya bertarung seperti dalam olahraga anggar. Dan setelah time skip, Brook menamai pedangnya sebagai Soul Solid. Keren ya? Number 7. Nah, untuk fakta yang terakhir ini, sepertinya Mimin bakal sedikit ngedongeng deh untuk kalian bosku. Tapi jangan ragu dulu bosku. Mimin jamin kalian pasti nggak bakal bosen deh ngedengarinnya. Ya, Brook adalah satu dari ratusan anak buah Yorkie di kapal bajak laut Rumbar. Brook adalah kru dari Yorkie yang paling bersemangat dalam hal bermusik dan bernyanyi. Sampai-sampai setiap pagi, Brook selalu membangunkan nakama-nakama yang lain dengan musiknya. Lalu pada suatu hari, Brook dan kawan-kawan bertemu dengan anak paus kecil yang kehilangan induknya. Mereka menghibur paus kecil itu dengan musik dan nyanyian sehingga paus itu bersemangat. Hari demi hari, paus kecil itu selalu mengikuti arah kapal mereka. Mau tak mau, Brook pun mengakui paus itu sebagai nakamanya di Rumbar Pirates. Dia memberi nama paus kecil itu dengan nama Labun. Labun seperti yang sudah kita tahu sampai melindungi kapal mereka dari bahaya seperti badai dan serangan predator lautan, bahkan dari monster lautan. Nah, sayangnya nih, setelah lama berunding, akhirnya Kapten Bajak Laut Yorkie memutuskan untuk meninggalkan Labun di lautan sebelum Labun mengikuti mereka ke Grand Line. Karena Yorkie tahu bahwa lautan Grand Line itu sangat berbahaya dan monsternya pun sangat kuat. Mereka takut Labun nantinya dimakan oleh penghuni Grand Line. Mereka terpaksa meninggalkan Labun dan hal ini membuat Labun sedih. Singkat cerita, mereka pun sampai di Tanjung Kembar, di pintu masuk Grand Line. Mereka bangga dan senang, akhirnya Labun tidak ikut mereka lagi. Mereka berharap Labun baik-baik aja. Mereka pun bertemu Krokus dan mereka menjadi sahabat selama beberapa saat dan meminta Krokus untuk memeriksa kapal mereka. Dan ternyata Labun muncul kembali dan mereka kaget serta bahagia. Labun masih saja mengenali mereka walau mereka mendiamkan dan mengusir Labun waktu itu. Akhirnya, tiba waktu mereka berlayar kembali. Setelah berbicara dari hati ke hati, Brook bisa membujuk Labun untuk bersabar dan menunggu mereka di sana. Labun senang dengan janji itu dan percaya kalau suatu hari mereka bisa bertemu lagi. Lalu setelah itu, petualangan bajak laut Rumbar kembali dilanjutkan tanpa Labun. Ya, Rumbar Pirates hari demi hari bertualang dari satu pulau ke pulau yang lain, menyebarkan kebahagiaan karena mereka bajak laut yang baik hati. Dan suatu hari, Kapten Yorkie sakit berat. Kata dokter kapal, Yorkie menderita penyakit menular yang tak jelas virusnya, sehingga Yorkie meminta untuk mengundurkan diri dari bajak laut Rumbar. Nakamanya sampai menangis loh saat Yorkie dihantar kapal yang hanyut ke lautan lain. Yorkie pergi untuk selamanya dari pandangan mata mereka. Mereka memakai kapal baru dan berlayar lagi dengan Brook sebagai kapten barunya. Di Grand Line, di dekat Florian Triangle, kelompok bajak laut Rumbar dihancurkan oleh bajak laut yang kuat. Semua nakama Brook sekarat dan menunggu ajal termasuk Brook. Brook berkata, dia udah makan Yomi Yomi Nomi dan akan hidup kembali lagi kelak.
Namun Brook meminta kawan-kawannya agar menyanyi dahulu sebelum mereka tiada, karena lagu itu akan dia sampaikan kepada Labun. Mereka bernyanyi Sake Bings. Ada yang tahu nggak? Yo ho ho, yo ho ho. Lagu kesukaan Mimin tuh. Dan satu persatu sahabat dan sohibnya Brook jatuh tak bernyawa. Dan akhirnya dia mati, dan tak lama setelah itu dia hidup kembali akibat buah iblis Yomi Yomi Nomi. Nah, itulah dia bosku 7 fakta dan misteri tentang Brook. Kalian menemukan fakta Brook yang lain? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Ciao!